Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balgi Sofyan, NPM 020423111115. Saya dari kelas 5C Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas riset operasi untuk ujian akhir semester nanti, di mana ada 3 soal yang akan saya jelaskan. Saya harap teman-teman dapat menyimaknya dengan baik dan dapat memahami apa yang saya jelaskan dengan baik. Ya, kita masuk ke soal pertama, di mana kita diminta untuk menentukan alternatif yang harus dipilih berdasarkan kriteria maksimax dan maksimin. Ya teman-teman, untuk memilih alternatif dalam kriteria maksimasi, hal yang pertama yang dilakukan adalah melihat nilai yang memiliki angka paling besar, yang dimana memiliki nilai untuk dapat menghasilkan keuntungan tertinggi. Angka inilah yang akan menjadi alternatif untuk kriteria maksimasi. Nah, kita lihat ke tabel. Angka yang terbesar adalah angka 40, di mana itu berada di alternatif fasilitas besar. Untuk kriteria yang kedua, yaitu kriteria minimasi. Kriteria minimasi ini adalah kriteria alternatif yang dipilih bisa memberikan hasil yang paling terbaik di antara pilihan alternatif dengan kondisi yang terburuk atau tidak sesuai. Nah, kita lihat di sini yang dengan kondisi terburuk itu ada beberapa. Nah, yang kita pilih itu 15 ini dia berada di fasilitas terkecil, teman-teman. Maka keputusan yang dipilih adalah permintaan fasilitas kecil dan harapan mendapatkan hasil 15 juta. Seperti yang sudah teman-teman baca di soal kedua, kita diminta untuk bagaimana panitia mengatur tugas keempat tim pendamping sehingga total jarak yang harus ditempuh itu dia minimum, bukan maksimum. Teman-teman bisa melihat tabel pertama yang ada pada soal. Nah, karena kita diminta untuk jarak tempuh minimum, maka semua nilai pada baris akan dikurangi dengan nilai terkecil dari setiap baris yang ada. Nilai terkecil dikurangi dengan setiap angka pada baris yang ada untuk mendapatkan 0 dalam setiap baris. Ketika baris-baris ini sudah ada nolnya, maka selanjutnya kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu memastikan setiap kolom memiliki angka 0. Seperti yang sudah teman-teman lihat pada tabel sebelumnya, bahwa yang baru memiliki angka 0 itu setiap baris daripada tabel tersebut. Maka selanjutnya kita akan mencari 0 untuk setiap kolomnya dengan cara mengurangi angka terkecil dari setiap kolom untuk mendapatkan hasil 0 di setiap kolom, seperti pada gambar di sini. Gambar tabel ini sudah menunjukkan bahwa setiap kolom sudah memiliki angka 0. Langkah selanjutnya itu melakukan tes optimalisasi dengan menumerik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliput seluruh elemen bernilai 0 seperti pada gambar yang sudah saya cantumkan. Nah, di sini kita baru menemukan 2 garis horizontal dan 1 vertikal. Karena jumlah garis yang didapatkan hanya 3, tapi jumlah kolom dan baris ada 4. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimal. Karena belum optimal, langkah yang dilakukan ialah merevisi dengan mengulangi langkah-langkahnya kembali. Maksud dengan mengulangi langkah-langkahnya kembali yaitu dengan cara elemen angka terkecil yang tidak terkena garis, misalnya 15, lalu dikurangi dengan semua elemen yang tidak terkena garis dengan elemen 15 ini, agar kita dapat mendapatkan hasil yang optimal. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mengurangi di setiap kolom yang belum terdapat garis tadi, maka setelah merevisi dan menarik garis, jumlah garis baik garis horizontal dan vertikal yang didapatkan berjumlah 4, 3 garis horizontal dan 1 garis vertikal, di mana jumlah garis sudah sesuai dengan jumlah kolom dan baris, yang di mana jumlah kolom dan baris adalah 4, dan jumlah garis yang didapatkan juga 4, maka ini sudah optimal. Selanjutnya, teman-teman bisa membuat schedule untuk keempat tim ini, dimulai dengan melihat baris yang memiliki angka 0 paling sedikit, lalu bisa dilanjutkan dengan memilih baris mana saja yang memiliki angka 0. Jika terdapat baris yang memiliki angka 0 pada kolom yang sama, maka bisa dipilih salah satu yang ingin dipilih. Tapi angka 0 yang sudah dipilih, maka kolom tersebut sudah tidak bisa diisi lagi atau dipilih lagi. Nah, di soal ketiga ini kita diminta untuk menentukan pola distribusi yang memberikan biaya terendah. Teman-teman bisa perhatikan tabel dan juga soal keseluruhannya dan simak jawabannya sekarang. Untuk soal ketiga ini, cara untuk menentukan jumlah yang akan dialokasikan oleh pabrik ke tiap-tiap lokasi ialah dengan memperhatikan angka pada kolom supply dan baris diamond atau permintaan, di mana langkah ini dimulai dari baris bawah. Pada pabrik ketiga, jumlah permintaannya ialah 150 dan supply-nya ialah 80. Kita akan memilih angka yang lebih kecil, jadi
Jadi kita yang dipilih adalah angka 80, lalu kita lihat apakah ini sudah memenuhi kebutuhan atau supply yang dibutuhkan. Jika sudah, maka kita bisa menandakan dengan huruf X atau apapun yang teman-teman inginkan. Ketika teman-teman sudah menemukan hasilnya, maka selanjutnya langsung dikalikan saja. Misalnya pabrik 1 di lokasi B, maka dikalikan 70 kali 5 menghasilkan 350, begitupun seterusnya seperti pada PPT yang saya tampilkan di atas. Mungkin itu saja dari saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.